Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar beserta sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita menuju ke pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita mampu menentukan konsep turunan suatu fungsi. Yang kedua, agar kita mengetahui sifat-sifat atau rumus-rumus turunan. Yang ketiga, yaitu agar kita mampu menghitung turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Nah, apa sih manfaat pembelajaran turunan ini? Nah, tentunya pembelajaran turunan ini sangat banyak manfaatnya. Selain dalam bidang ilmu matematika, konsep turunan ini juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu. Contohnya, pada bidang ekonomi dipakai untuk menghitung berupa biaya total atau total penerimaan. Pada bidang biologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Sedangkan pada bidang fisika dipakai untuk menghitung kepadatan kawat. Pada bidang kimia dipakai untuk menghitung laju pemisahan. Dan yang terakhir pada bidang geografi dan juga sosiologi yang dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dan masih banyak lagi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ada lagu nih buat kalian agar belajar lebih semangat lagi. Ibu contohkan dulu ya. لو أنت سعيد صفق يدك لو أنت سعيد صفق يدك لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد صفق يدك. Bagaimana? Sudah bisa kan? Coba, ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. لو أنت سعيد صفق يدك لو أنت سعيد صفق يدك لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد صفق يدك. Yeay, sudah semangat semua kan? Berikut adalah peta konsep dari turunan fungsi. Ada yang tahu nggak nih, apa sih pengertian dari turunan fungsi? Nah, turunan fungsi atau fx didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Untuk lebih jelasnya, langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 4x dikurangi 3. Untuk pembahasannya, kan soalnya tadi fx sama dengan 4x dikurangi 3. Nah, sesuai dengan definisi, maka fx-nya kita ubah menjadi fx plus h. Sehingga koefisien x kita ubah menjadi x plus h. Jadi fx plus h sama dengan 4x plus h dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 4x plus 4h dikurangi 3. Sehingga turunannya atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Nah, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Kan fx plus h-nya kita masukkan yaitu 4x plus 4h dikurangi 3. Setelah itu dikurangi dengan fx. Fx-nya yaitu 4x dikurangi 3 per h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Kita operasikan 4x plus 4h dikurangi 3 min 4x, karena min sama min 3 maka jadi plus 3 per h. Nah, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 4h per h. Jadi sama dengan limit h mendekati 0 4 dari 4. Nah, limit dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Jadi f aksennya sama dengan 4. Jadi, turunan dari fx sama dengan 4x dikurangi 3 adalah 4. Selanjutnya adalah rumus atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, ada 8 rumus atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama,
Jika fungsinya fx sama dengan k atau konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Yang kedua, jika fungsinya fx sama dengan x, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah sama dengan 1. Yang ketiga, jika fungsinya fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah nx pangkat n dikurangi 1, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya, bisa di skip dulu videonya dan dicatat. Agar kita lebih jelas lagi, maka kita akan membahas tentang penerapan rumus dalam contoh soal. Nah, sifat yang pertama, tadi kan fx sama dengan k, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Nah, kita coba mengerjakan soal ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 12. Nah, sesuai dengan rumus, ketika fx-nya adalah konstanta, maka turunan pertama atau f aksen x-nya adalah 0. Maka jadi jawaban dari tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 12, karena 12 adalah konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Penerapan rumus contoh yang kedua. Kan tadi rumusnya fx sama dengan x, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah sama dengan 1. Nah, dalam contoh soalnya nih, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 10x. Nah, kan soalnya adalah fx sama dengan 10x. Maka fx sama dengan 10x pangkat 1. Ibu boleh ya menulis x pangkat 1, karena x pangkat 1 juga adalah x. Maka f aksen x-nya sama dengan 10x pangkat 1, karena merupakan turunan maka dikurangi 1. Jadi f aksen x sama dengan 10x pangkat 0. Nah, x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 kan sama dengan nggak ada. Maka jawabannya f aksen x adalah sama dengan 10. Untuk selanjutnya adalah rumus turunan yang ketiga. Fx sama dengan x pangkat n, maka turunan pertama atau f aksen x-nya sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Nah, dalam contoh soalnya nih, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 5. Pembahasannya, kan soalnya tadi fx sama dengan x pangkat 5. Sesuai dengan rumus tadi, ketika fungsinya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah nx pangkat n dikurangi 1. Nah, n-nya adalah kan 5, maka dapat kita tulis turunan pertamanya adalah 5 dikali x, 5 dikurangi 1. Maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 5x pangkat 4. Untuk rumus yang keempat, yaitu adalah fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama atau f aksen x-nya sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, agar lebih jelas lagi, mari kita kerjakan soal sama-sama ya. Boleh di skip dulu, nanti kita bahas sama-sama. Pertanyaannya adalah, carilah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 4x pangkat 5. Baik, sesuai rumusnya tadi, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah a kali n x pangkat n dikurangi 1. Soalnya adalah fx sama dengan min 4x pangkat 5, maka turunan pertamanya adalah a-nya adalah min 4, n-nya adalah 5, x-nya kita tulis tetap, n-nya 5 dikurangi 1. Maka min 4 dikali 5, x pangkat 5 dikurangi 1 adalah min 20x pangkat 4. Jadi, turunan pertama dari min 4x pangkat 5 adalah min 20x pangkat 4. Selanjutnya adalah sifat atau rumus turunan yang kelima, yakni fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Nah, jika contohnya adalah jika fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2, maka nilai dari f aksen x dari min 1 sama dengan. Nah, untuk pembahasannya,
kita misalkan U adalah 5x kuadrat. Nah, sedangkan V-nya adalah 3x kuadrat. Nah, kita turunkan seperti biasa. Jadi turunan pertamanya adalah 5 dikali 2, x2 dikurangi 1 ditambah 3x pangkat 1 dikurangi 1. Turunan dari 2 adalah 0, maka dikurangi 0. Jadi f aksen x sama dengan 10x ditambah 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah f aksen x negatif 1, maka x-nya kita substitusikan menjadi negatif 1. Maka 10 dikali negatif 1 ditambah 3. Maka f aksen negatif 1 sama dengan negatif 10 ditambah 3. F aksen dari negatif 1 sama dengan negatif 7. Rumus yang keenam adalah fx sama dengan ux dikali vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Nah, kita kerjakan contoh soal sama-sama ya. Kalian bisa skip video ini dulu, setelah itu kita bahas sama-sama. Nah, contohnya adalah tentukan turunan untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikali dengan 4x ditambah 5. Untuk pembahasannya, kan soalnya adalah tentukan turunan untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikali 4x plus 5. Nah, untuk pembahasannya kita misalkan dulu. Yang ini kita misalkan u-nya. X kuadrat ditambah 2x plus 3 kita misalkan sebagai u. Nah, setelah itu kita cari u aksennya. Nah, u aksen dari x kuadrat ditambah 2x plus 3 adalah 2x plus 2. Yang ini kita misalkan sebagai v-nya. 4x plus 5 kita misalkan sebagai v. Nah, kita cari v aksennya. Nah, v aksen dari 4x plus 5 adalah 4. Nah, setelah itu sesuai dengan rumusnya, f aksen sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Setelah itu kita masukkan u aksennya adalah 2x plus 2 dikali vx-nya adalah 4x plus 5. Setelah itu ditambah u aksennya adalah maksudnya u-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Sedangkan v aksennya adalah 4. Setelah itu kita operasikan. Aksen x sama dengan 2x dikali 4x adalah 8x kuadrat. 2x dikali 5 sama dengan 10x. Sedangkan 2 dikali 4x adalah plus 8x. Setelah itu ini 2 dikali 5 plus 10. Setelah itu kita tambahkan. Mengoperasikan yang ini. X kuadrat dikali 4 adalah 4x kuadrat. Selanjutnya 2x dikali 4 adalah 8x. Setelah itu 3 dikali 4 adalah plus 12. Setelah itu kita jadikan 1. Yang pangkat kuadrat kita jadikan 1. Yang x-nya pangkat 1 kita jadikan 1. 8x kuadrat dengan 4x kuadrat, yaitu 12x kuadrat. Setelah itu 10x ditambah 8x ditambah 8x lagi, jadi 26x. Selanjutnya yang hanya konstanta yaitu 10 ditambah 12, jadi 22. Jadi hasil dari x kuadrat atau turunan dari x kuadrat plus 2x plus 3 dikali 4x plus 5 adalah 12x kuadrat ditambah 26x ditambah 22.
Nah, untuk rumus atau sifat yang ketujuh adalah fx sama dengan ux per vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen dikali v dikurangi v aksen dikali u per v kuadrat. Nah, contohnya adalah tentukan turunan pertama dari fungsi berikut, yaitu x kuadrat ditambah 3 per 2x kuadrat ditambah 1. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Penerapan rumus dalam contoh yang ketujuh, kan tadi sifatnya fx sama dengan u. Tadi sifatnya adalah fx sama dengan ux per vx, maka turunan pertamanya adalah u aksen dikali v dikurangi v aksen dikali u per v kuadrat. Nah, soalnya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x kuadrat ditambah 1. Nah, untuk pembahasannya kita misalkan dulu. Yang ini kita misalkan u-nya x kuadrat plus 3 kita misalkan sebagai u. Setelah itu kita cari u aksennya. Nah, u aksen dari x kuadrat plus 3 adalah 2x. Sedangkan yang ini kita misalkan sebagai v-nya, 2x kuadrat plus 1 kita misalkan sebagai v-nya. Setelah itu kita cari v aksennya. Nah, v aksen dari 2x kuadrat plus 1 adalah 4x. Setelah itu sesuai rumusnya ini, f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi v aksen dikali u per v kuadrat. Setelah itu tinggal kita masukkan u aksennya adalah 2x, sedangkan v-nya adalah 2x kuadrat ditambah 1. Setelah itu dikurangi v-nya, mohon maaf, ini v aksen. Untuk v aksennya adalah 4x, sedangkan u-nya adalah x kuadrat plus 3 per v-nya adalah 2x kuadrat plus 1 dipangkatkan 2. Setelah itu kita operasikan. 2x dikali 2x kuadrat adalah 4x pangkat 3. Setelah itu mengalihkan ini, 2x dikali 1 berarti 2x. Setelah itu mengoperasikan yang sebelah sini, dikurangi 4x dikali x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. Setelah itu 4x dikali 3 yaitu plus 12x. Kita operasi per 2x kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, sebelum mengoperasikan ini, kita operasikan yang sebelah sini karena ini adalah minus 4x pangkat 3 plus 2x, ini jadi min 4x pangkat 3, ini jadi min 12x per 2x kuadrat plus 1 pangkat 2. Setelah itu kita operasikan, karena 4x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 maka habis. Tinggal yang ini plus 2x dikurangi 12x jadi min 10x per 2x kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi turunan pertama dari x kuadrat plus 3 per 2x kuadrat plus 1 adalah min 10x per 2x kuadrat plus 1 pangkat 2. Baik, untuk sifat atau rumus yang ke-8 adalah ketika ada fungsi fx sama dengan ux pangkat n, maka turunan pertama atau f aksen x-nya sama dengan n dikali ux pangkat n dikurangi 1 dikali u aksen x. Nah, contohnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan
2x plus 1 pangkat 4. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Biasanya kan soalnya adalah fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 4. Nah, untuk pembahasannya kita misalkan dulu. Yang ini kita misalkan sebagai U, dan yang ini kita misalkan sebagai N. Nah, pertamanya kita harus mencari U aksennya. Nah, U aksen dari 2x plus 1 adalah 2. Setelah itu sesuai dengan rumusnya, F aksen X sama dengan N dikali UX pangkat N dikurangi 1 dikali U aksen X. Kita masukkan. N-nya adalah, ini N-nya adalah 4 dikali UX-nya adalah 2x plus 1, N-nya 4 dikurangi 1 dikali U aksen X-nya adalah 2. Jadi, setelah itu 4 dikali 2x plus 1, 4 dikurangi 1, 3 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 2, 8 dikali 2x plus 1 pangkat 3. Jadi turunan pertama dari 2x plus 1 pangkat 4 adalah 8 dikali 2x plus 1 pangkat 3. Ibu ada tugas kelompok nih buat kalian. Satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 anggota ya. Nah, berikut adalah tugas kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Bahkan skip videonya dulu, nanti ibu akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan. Baik, adakah yang betul semua atau salah juga? Atau bagaimana? Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih mahir lagi dalam mengerjakan fungsi turunan aljabar, ibu mempunyai tugas individu buat kalian. Nah, silahkan dikerjakan, nanti bisa dikirim WA atau di email ibu ya. Review dari pelajaran hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang definisi turunan fungsi aljabar. Yang kedua adalah sifat-sifat atau rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Dan yang terakhir adalah kita sudah menerapkan dalam contoh sifat atau rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.